ini adalah materi hari ini. Ya, materi hari ini seluruhnya akan mencakup semua ini. Pertama tentang Alkitab, kedua konkordansi, ketiga word tools atau alat-alat untuk studi kata, kemudian tafsiran, kemudian tafsiran itu ada dua macam, tafsiran per ayat, jadi setiap ayat itu ditafsirkan, sudah pernah lihat ya? Tapi ada juga yang range dari ayat sekian sampai sekian itu baru ditafsirkan, jadi namanya range ya. Kemudian ada konteks untuk per kitab, itu untuk latar belakang, survei, perjanjian lama, perjanjian baru, macam-macam gitu ya. Kemudian umum. Tuh. Nah, sebelum masuk ke sini saya akan memberikan overview yang lebih jelas lagi. Pertama, Alkitab. Ada banyak Alkitab. Apa bedanya? Ini seluruhnya nih Alkitab bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris jauh lebih banyak lagi. Bahasa Indonesia mungkin kalau dibandingkan dengan bahasa Eropa atau bahasa Inggris, Indonesia itu masih termasuk miskin. Tapi di antara yang miskin, Indonesia sudah yang paling kaya dibandingkan negara lain. Entah itu Malaysia, entah itu Vietnam, entah itu mana sajalah negara di Asia yang bukan berlatar belakang bahasa Inggris, itu lebih miskin lagi daripada Indonesia. Indonesia di antara semua negara Asia itu paling kaya punya bahan-bahan Alkitab. Nah, itu luar biasa ya. Tuhan sangat baik dengan Indonesia. Oke. Nah, Alkitab sendiri bisa saya bagi kategori besarnya itu Alkitab terjemahan, karena saudara tahu ya, semua Alkitab kecuali bahasa Yunani Ibrani itu adalah terjemahan. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih dahulu. Kemudian ada Alkitab paralel atau diglot, kemudian ada Alkitab bahasa asli, yaitu bahasa Yunani Ibrani, kemudian ada Alkitab interlinear, dan kemudian ada Alkitab multimedia. Aku akan cepat banget ya. Oke, ada beberapa jenis terjemahan. Saudara pikir, oh terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Malaysia, terjemahan bahasa Vietnam semua sama. Tidak. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun ada beberapa macam terjemahan. Oke. Yang pertama itu word for word, itu kata per kata. Artinya tuh diterjemahkan benar-benar literal, harafiah. Kata per kata tuh enggak boleh, satu kata pun ketinggalan enggak boleh. Gitu ya. Jadi itu benar-benar terjemahan kata per kata. Kemudian di ekstrim yang lain itu hanya idenya. Jadi baca misalnya Yohanes 3 ayat 16 dibaca lalu diambil idenya saja. Jadi tidak diterjemahkan karena begitu Allah mengasihi, enggak, tapi idenya saja bahwa Allah itu mengasihi sehingga semua orang di dunia akan mendapatkan keselamatan misalnya gitu ya. Jadi tidak jelas ini tuh bahasa aslinya ada enggak kata ini, itu enggak jelas, tapi hanya idenya saja. Tahu ya? Nah, antara kata per kata dan ide per ide itu ada top gitu ya. Jadi pikiran yang pasti-pasti, kata kunci, keywords atau kata kunci itu yang jelas harus ada. Tapi apakah diterjemahkan seluruhnya harafiah? Tidak. Tapi yang jelas semua kata yang penting ada. Pikiran yang penting ada, gitu ya. Kemudian kalau saudara lihat contohnya, karena ini file dalam bahasa Inggris ya, nanti saya akan berikan contoh dalam bahasa Indonesia. Jadi kayak NASB, ESV, KJV itu King James ya. Kemudian saya nggak bisa jelasin satu persatu singkatan ini, singkatannya banyak banget. Ini adalah yang literal atau harafiah. Nah, kalau saudara untuk studi kata akan sangat baik kalau pakai Alkitab yang literal atau harafiah. Jangan pakai yang paraphrase untuk studi. Karena kan saudara mau ini bahasa Yunaninya apa, ini bahasa Ibraninya apa. Kalau saudara memakai Alkitab yang ide-ide, kata-katanya mungkin nggak ada. Sehingga saudara kesulitan mencocokkan dalam bahasa Ibrani, Yunaninya nggak bisa, gitu ya. Nah, kalau yang ini di tengah itu antara ya, jadi hanya pikiran apa keywords yang jelas saja ada, tapi seluruh katanya tidak. Nah, sedangkan ini tuh hanya idenya, pemikiran, inti-inti pemikirannya saja, atau yang disebut sebagai parafrase dalam bahasa Indonesia. Nah, itu misalnya the message. Kemudian saya akan berikan contoh lagi nanti ya. Oke, jadi ada yang menyebutkan itu literal, kemudian free itu bebas. Saudara boleh menerjemahkan apa saja, pokoknya yang penting idenya ada.
Ya, sama. Ini cara menjelaskan dengan cara yang beda. Kemudian ada dynamic equivalent, artinya itu tadi. Yang penting pikirannya ada, tapi kata-katanya nggak harus ada. Itu ya. Saudara bisa lihat contohnya ini KJV, NASB, dan lain. Kemudian yang free itu the message. Kemudian ada Living Bible, itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ya. Oke. Jenis-jenis ini ya, contoh-contohnya. Yang literal harafiah itu Alkitab terjemahan lama. Walaupun mungkin tidak 100% ya, tidak ada yang 100% pasti tidak ada. Kemudian ada Alkitab terjemahan baru yang sekarang saudara pakai dari LAI. Dua-duanya ini dari LAI. Kemudian Alkitab Schleber itu juga cukup harafiah. Kemudian Alkitab Indonesian Literal Translation itu juga cukup harafiah. Walaupun kata-katanya kaku, kata-katanya nggak enak dibaca, kata-katanya susah dimengerti, tapi itu karena diterjemahkan kata per kata. Gitu ya. Kemudian Alkitab yang terbuka, itu Alkitab yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda, itu sangat literal. Kemudian ada Alkitab versi Borneo, itu Alkitab Malaysia yang baru. Beberapa tahun ini, 10-5 tahun terakhir ini muncul. Ya. Nah, kalau yang dinamis parafrasa, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, kemudian Alkitab terjemahan sederhana Indonesia, itu paraphrase. Jadi kalau saudara mau melakukan studi, saudara nggak bisa pakai Alkitab ini. Karena hanya idenya saja. Tapi kalau saudara ingin memahami dengan lebih baik, saudara pakai ini karena pikirannya lebih sederhana, lebih simpel gitu. Saudara bisa mengerti lebih gampang. Jadi tergantung kebutuhan saudara untuk apa. Untuk studi akademis tidak bisa pakai ini. Bisanya pakai ini. Kecuali saudara sedang mengadakan penelitian, ya itu beda lagi ya. Oke. Ini adalah sejarah terjemahan dalam bahasa Inggris. Jadi dari aslinya kemudian ini ya dari bahasa Latin kemudian ke bahasa kemudian sampai ke bahasa Inggris ya. Jadi ada Jerman, ada juga Ibrani. Kalau yang Ibrani dari yang biru ya. Jadi itu turun ke bawah ya, dari 300 AD sampai selanjutnya. Kemudian ya, jadi saudara kalau lihat ini terjemahan pertama dulu di seluruh dunia itu dulu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, kemudian dalam bahasa Yunani. Jadi bahasa Ibrani pun dulu diterjemahkan dulu ke dalam bahasa Yunani, kemudian juga yang lain sampai yang terakhir yang paling dianggap zamannya ini yang dianggap paling modern itu King James, itu abad 17. Ya, oke. Saya nggak bisa ngomong lebih banyak dari itu, nanti terlalu lama. Nah, sedangkan bahasa Inggris, kalau saudara lihat, itu dari Vulgate, itu dari bahasa Latin, sampai terus turun-turun semakin banyak variasinya. Semua ini dalam bahasa Inggris. Tapi yang menerjemahkan orang yang berbeda-beda. Setiap penerjemah itu punya cara menerjemahkan Alkitab beda-beda. Pengertiannya juga beda-beda, interpretasinya juga beda-beda. Karena menerjemahkan itu sebenarnya sama dengan menginterpretasikan. Ya, ini hanya sekedar saudara tahu ya. Nah, ini juga semakin banyak meledak. Banyak banget versi dalam bahasa Inggris. Lebih dari 200. Ini semuanya bahasa Inggris loh. Alkitab yang sama itu diterjemahkan sampai hampir lebih dari 200 ya. Kemudian ini Indonesia ya. Ini saudara bisa lihat mulai tahun 1600 lebih itu Indonesia sebenarnya sudah punya Alkitab, tapi hanya dalam Matius ya, orang Belanda dulu yang menerjemahkan ya. Terus sampai sekarang ya. Saudara bisa lihat di sejarah Alkitab Indonesia, situs sejarah Alkitab Indonesia untuk tahu lebih detail. Jadi kalau saudara lihat Indonesia itu mengalami banyak sekali proses gitu ya. Sampai sekarang itu lebih dari 25 Alkitab bahasa Indonesia. Saudara mungkin tahunya cuma 1, 2, 3 ya. Kemarin sudah dicek, kemungkinan besar saudara tahu maksimal 5. Padahal ada 25. Padahal saudara mahasiswa FPT. Ya. Nah, saudara sekarang tahu lebih dari 25. Itu termasuk bahasa Indonesia Melayu lama yang saudara kalau baca pun nggak mudeng, sampai Melayu modern, sampai bahasa Indonesia modern sekarang.
total keseluruhan kira-kira lebih dari 25. Nah, kalau saudara mau lebih detail, Alkitab apa saja? Nah, saudara bisa lihat ini ya. Saya nggak akan jelaskan semua, dari tahun ke tahun saudara akan lihat, ini semua ada di situs Sejarah Alkitab Indonesia. Ya, sampai kurun sekian, dan yang terakhir itu dalam waktu yang saudara masih sudah hidup. Ini sebelumnya mungkin saudara belum hidup ya, tapi ini sudah hidup. Itu yang saudara tahu, versi mudah dibaca. Versi mudah dibaca itu juga paraphrase. Itu juga bukan literal. Itu juga hanya menerjemahkan pikiran per pikiran. Jadi nggak bisa dipakai untuk studi. Kemudian ada Alkitab Suci bagus, KSI itu literal, ya. Dan terusnya, dan Alkitab yang terbuka itu menjadi Alkitab digital. Jadi Alkitab digital yang pertama itu dikeluarkan oleh Yayasan Lembaga Sabda, yang namanya Alkitab yang terbuka. Terjemahannya enak dibaca, jelas, relevan, dan juga sangat setia kepada aslinya, karena kita memakai mesin interlinear untuk menerjemahkannya. Ya, oke. Jadi saudara bisa lihat, ini saudara bisa lihat semua di Sejarah Alkitab Indonesia. Nah, Alkitab dalam berbagai versi-versi dan bahasa. Berbagai versi Indonesia termasuk negara yang kaya, tadi saya katakan ya. Di luar bahasa Eropa, Indonesia itu paling punya banyak Alkitab dibandingkan yang lain. Contoh, Malaysia tuh nggak pernah loh punya Alkitab. Dia tuh nebeng ke Indonesia, pakai Alkitab Indonesia. Baru 10 tahun terakhir ini, Malaysia punya Alkitab yang namanya Alkitab versi Borneo. Itu baru satu, Indonesia sudah punya 25. Ya, jadi diterjemahkan sejak abad 17 hingga saat ini, biasanya digolongkan dalam Melayu kuno sampai Indonesia modern. Kemudian berbagai bahasa asing, jadi ada banyak bahasa asing, lebih dari 1000 kalau di total semua bahasa Jerman, bahasa apa saja yang saudara tahu di Eropa, baik di seluruh dunia ya, lebih dari 1000 macam Alkitab atau versi bahasa asing. Kemudian Indonesia sendiri memiliki kekayaan yang luar biasa, ada lebih dari 700 bahasa suku di seluruh Indonesia. Ya, dan sampai hari ini kira-kira baru ada, tapi kan ada suku yang kecil-kecil banget ya, hanya tinggal di satu lokasi saja gitu. Tapi secara garis besar sekarang sudah ada lebih dari 100 Alkitab dalam bahasa suku di seluruh Indonesia yang sudah punya, walaupun tidak semuanya lengkap. Ada yang cuma punya Perjanjian Baru saja, Perjanjian Lamanya belum. Ada yang cuma Injil saja, ada yang cuma Lukas saja, film Yesus gitu ya, untuk tujuan penginjilan. Jadi bervariasi sekali, tapi kira-kira sudah ada 100 bahasa suku di Indonesia. Saudara, kalau mendengar ini, saya berharap Roh Kudus itu menggerakkan saudara ya. Siapa di antara saudara yang nanti akan tertarik untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa suku saudara yang mungkin belum ada Alkitabnya? Perlu training, perlu latihan, perlu ketekunan, tapi berdoa kepada Tuhan. Masih banyak suku-suku yang tidak punya Alkitab. Ya, kebanyakan dari mereka harus meminjam Alkitab dari bahasa suku tetangga yang cukup dikenal atau bahasa Indonesia. Ya, oke. Sekarang contoh dalam berbagai versi. Ya, oke. Ini Kitab Suci Perjanjian Baru ND. Ya, ini tahun 1700-an, 800-an. Bisa di view. Ya, ini Alkitabnya. Aduh, sorry. Bukan ini. Mana ini? Sorry. Loh, nggak kebawa. Sorry, nggak kebawa. Oke, lanjut dulu deh ya. Atau aku selesaiin dulu baru lihat bukunya ya, nanti kalau bolak-balik susah. Ya, balik dulu ya. Oke, ini adalah halamannya. Kalau saudara lihat ada bagian perikop-perikopnya, ya. Kemudian ada beberapa penjelasan.
Jadi ini Alkitab Perjanjian Baru ini sudah ada catatannya. Jadi ini adalah perikop, lalu di bawah ini ada kayak tafsirannya atau catatan ayatnya atau bagian-bagian yang menjelaskan yang di sini. Misalnya ada nama kota, kemudian dijelaskan sedikit gitu ya. Tuh. Ini saya overview aja ya, karena waktunya, aduh benar-benar nggak bisa. Kok macet? Mana nih? Nah, oke, ini Alkitab terjemahan lama. Nah, saudara tahu pasti ya. Pernah lihat Alkitab terjemahan lama? Ya, jadi saya nggak perlu kasih lihat ya. Terjemahan lama ini dibuat oleh Yayasan Lembaga Alkitab pada tahun 1958. Ya. Nah, kemudian ini halamannya seperti Alkitab kita yang kita lihat biasa, nggak masalah. Kemudian ada Alkitab Kabar Baik, Alkitab bahasa Indonesia, ya. Digunakan dengan bahasa yang dinamis, luas, dan mudah dimengerti. Ini berdasarkan Good News Bible. Ya, ini paraphrase, tidak terlalu bisa untuk kok sering macet ya. Oke, ini bahasa Indonesia sehari-hari ada beberapa yang ada gambarnya kecil-kecil sedikit ya, nggak terlalu banyak, tapi ada gambarnya. Kemudian ini adalah wasiat baru, perjanjian baru. Yang terjemahan baru enggak saya masukkan karena saudara sudah tahu ya. Ya. Terjemahan baru yang Alkitab yang saudara punya, yang saudara baca ini tahun 74. Saudara ada di mana tahun 74? Nah, jadi itu termasuk untuk saudara loh ya. Kalau untuk saya enggak ya. Tapi untuk saudara itu Alkitab kuno, karena sebelum saudara lahir Alkitab itu sudah ada. Itu sebabnya kalau saudara baca kadang-kadang saudara nggak mudeng karena itu pakai bahasa Indonesia lama. Ya. Nah, ini lebih baru, wasiat baru. Wasiat baru ini terjemahan formal literal, cukup literal dari Alkitab King James. Sehingga mereka menyebut diri sebagai ini adalah Alkitab King James Indonesia. Wasiat baru. Sekarang sudah ada wasiat lama juga. Nah, kemudian ini ada halamannya, kalau sudah lihat sama persis seperti halaman Alkitab pada umumnya, ada pasalnya, kemudian ada ayatnya dan lain-lain. Kemudian ini adalah Alkitab Kitab Suci Celeber, ya. Kemarin dulu sempat direvisi 2010 mungkin. Ini khusus dibuat untuk mereka yang punya latar belakang Muslim. Sehingga di situ ada kata Masih, kata anugerah, kasih karunia diganti menjadi rahmat. Jadi seluruh vocabulary-nya itu dibuat untuk supaya orang Islam itu tidak terlalu kaku, tidak terlalu asing mendengarnya, gitu ya. Ya, oke. Ini adalah halaman depan menjelaskan bahwa ada perubahan dari terjemahan 2019-12 sampai sekarang yang baru. Ini Alkitab Celeber yang baru. Kalau saudara lihat ini ada beberapa catatan. Ini ada ayat pasal-pasalnya, kemudian ada juga catatannya. Kemudian ini Alkitab Perjanjian terjemahan TSI, terjemahan sederhana Indonesia. Ini juga paraphrase. Ya, ini bukan Alkitab literal, tapi mudah dimengerti. Ini khusus didesain untuk orang-orang Indonesia bagian timur. Bahasa Indonesia orang bagian timur itu bagian Maluku, Irian, ya. Memang kan agak beda bahasa Indonesianya ya. Ini untuk mereka lebih senang karena lebih familiar. Ya, kemudian ini Alkitab versi Borneo yang tadi sudah saya katakan sangat literal. Kemudian ini isinya sangat sekali, saya nggak tahu orang milenial sekarang kalau baca Alkitab yang isinya cuma tulisan saja dan dempet-dempet semuanya, saya nggak tahu. Iya, oke. Ini dari berbagai bahasa asing. Ini ada tadi NET-nya mana ya? Alkitab Net. Tolong dong. Oh. Ya. Ini Alkitab Net Bible. Ada dosnya. Kemarin dulu kami diberi cukup banyak sekali. Kemudian kami bagi-bagikan ke hamba Tuhan yang lain. Ada lebih dari 30 atau 40 Alkitab waktu itu kami bagikan. Ini salah satu Alkitab yang paling saya sukai dalam bahasa Inggris. Kenapa? Tebel. Tebel itu bukan karena Alkitab saja, karena di dalamnya ada kira-kira 60.000 catatan ayat. Banyak banget, jadi hampir
saudara mempunyai net Bible itu hampir seperti punya tafsiran sekaligus, gitu ya. Ya, jadi ada studi note-nya, ada translator note-nya, ada text critical notes-nya, jadi banyak banget, ya. Ini halaman pertamanya, di halaman pertama tuh mereka mengatakan bahwa ini adalah cara baru menerjemahkan. Alkitab bisa menjelaskan dirinya sendiri karena sudah ada banyak sekali catatan, ya. Ini kalau saudara lihat, ini Alkitabnya cuma segini nih. Ini Alkitabnya, kemudian yang di pinggir-pinggir ini semua ini catatan semua. Jadi hampir setiap ayat itu ada catatannya, setiap kesulitan kata itu ada penjelasannya. Bahkan banyak sekali penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan oleh translator dari bahasa Yunaninya atau bahasa Ibraninya. Oh, kata ini bahasa Ibraninya ini, atau kata ini bahasa Yunaninya ini, dan ini artinya ini. Jadi dijelaskan banyak sekali. Saudara akan senang sekali untuk punya net Bible. Dan sudah ada di software Alkitab atau di Alkitab Sabda. Saudara tinggal pakai. Nah, ini The Message, ini Alkitab yang sangat populer di Amerika karena cukup paraphrase, sangat mudah sekali dan pakai bahasa kontemporer. Bahasanya bahasa masa kini, dari manajemen, dari bisnis, dari apa gitu ya. Pokoknya pakai bahasa kontemporer sehingga kalau orang modern sekarang membaca tuh enak sekali. Cuman itu tidak setia dengan bahasa Ibrani Yunaninya secara harafiahnya tidak. Tapi secara thought atau secara idenya masuk gitu ya. Oke, ini kalau saudara lihat ini Alkitab net. Kemudian dari bahasa suku, kalau saudara lihat ini bahasa suku sehari-hari untuk Sunda. Jadi bahasa Sunda itu ada yang bahasa Sunda formal, karena ini penuturnya kan banyak. Bahasa Sunda, orang Sunda, bangsa Sunda, suku Sunda itu kan cukup besar. Suku besar kedua setelah Jawa, ya. Jadi ada banyak. Ini Sunda sehari-hari. Kemudian ada ini .nd, ada yang tahu? Hah? Iya, dari HKBP itu. Kemudian ini halamannya sama seperti Alkitab biasa. Kemudian ada Tuhan pun kata-kata. Ini Alkitab dari ada yang tahu bahasa ini? Iya, ini penjelasan yang menarik tuh banyak ilustrasinya. Jadi anak-anak juga senang ya baca ya, ada ilustrasinya. Kemudian dalam diglot. Nah, saya ingin memperkenalkan kata diglot karena mungkin saudara nggak pernah dengar, saya nggak tahu sudah pernah atau belum. Alkitab diglot itu Alkitab dua bahasa, kiri kanan persis sama, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Mandarin misalnya, satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris. Pernah lihat nggak? Nah, itu namanya Alkitab diglot. Di itu dua, ya. Oke, jadi ada contoh ini diglot untuk Mandarin. Nanti saudara bisa lihat ya. Jadi bahasa Indonesia dan bahasa Mandarin bersampingan, berdampingan. Ya, ini contohnya. Ini bahasa Mandarinnya, ini bahasa Indonesianya. Persis setiap perikopnya itu terjemahannya langsung. Ya. Jadi kalau saudara ingin, saya ingin bahasa daerah saya berjejeran dengan bahasa Indonesia, bikin. Oh, siapa tahu saudara bisa mengusahakan itu ya. Nah, ini sangat langka. Ini Alkitab yang sangat langka dan sangat mahal sekali dan jarang orang bisa memilikinya, yaitu Alkitab Arab, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Saudara tahu berapa harganya? Karena ini Alkitab langka. 5 juta, 15 juta. Kalaupun saudara punya uang pun, mungkin saudara nggak bisa mendapatkannya. Ini harganya dijual di Tokopedia 7 juta berapa gitu. Ya, ini lumayan tebal sekali. Nah, seperti ini bahasa Arab, kemudian bahasa ini diglot. Ya. Tebal. Itu salah satu Alkitab yang paling tebal yang pernah saya lihat, ya, tebal sekali, hampir segini. Oke. Nah, Alkitab paralel. Alkitab paralel ini kebanyakan untuk gospel atau untuk Injil. Karena Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan ada ayat-ayat yang mirip-mirip, ada cerita yang mirip-mirip gitu ya. Jadi dijejerkan semua supaya kelihatan apa sih bedanya dan bagian-bagian mana yang punya misalnya di Matius, mana yang ada juga di Lukas, ada juga di Yohanes dan ada
di tempat lain gitu ya. Jadi seperti ini. Ya, karena tidak hanya sedikit yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu semua punya, itu enggak semuanya ada. Ya, ada yang cuma 2, hanya di Lukas dan Matius, tapi di yang lain enggak ada, gitu ya. Ini Alkitab paralel. Nah, saudara, ini bisa bayangkan ya. Dulu tuh enggak ada digital. Jadi semua harus ditaruh di atas kertas. Dan ini usaha untuk menjejerkan 4 versi secara bersama-sama, paralel gitu ya. Tapi yang isinya itu punya kaitan, bukan paralel diglot gitu enggak. Tapi itu yang punya isi yang kutipan-kutipan misalnya itu dijejerkan gitu untuk tahu persis kutipannya dikutip persis atau tidak gitu ya dan lain-lain. Jadi ada beberapa versi yang ditaruh di sini. Ada Living Bible, kemudian ada Revised Standard Version, kemudian ada King James. Tapi ini oke, ini contohnya. Jadi ini Song of Solomon, kita apa itu? Kidung Agung, betul. Ini dijejerkan dari semua versi, itu ya. Oke. Kemudian ini Alkitab Studi Bible. Ini saudara pasti paling sering melihat, ya nggak? Ini mimpi semua hamba Tuhan punya Alkitab ini. Karena Alkitab ini adalah Alkitab yang dibuat oleh denominasi gereja Sidang Jemaat Allah. Oh, saudara kok nggak tahu sih? Ini dibuat oleh Gandum Mas dan pembuatnya misioneri Amerika yang tinggal di Indonesia cukup lama sekali dan dia membuat Alkitab ini. Alkitabnya sendiri TB, persis yang saudara punya, tapi semua catatan-catatannya itu dia yang bikin, ya. Anaknya masih sering datang ke Indonesia, Pak Kit Sorbo. Mungkin karena ini kan Intios ini kan kiblatnya ke Australia. Kalau ada STT yang di Malang, Sati itu kan juga GSJA, itu kiblatnya ke Amerika. Nah ini yang membuat itu sinode yang GSJA yang di Amerika, ya. Ya ini saudara lihat, ini Alkitabnya, kemudian ada banyak catatan-catatan di bawahnya. Kemudian ada comparative study Bible yang membandingkan 4 versi dalam bahasa Inggris seperti ini. Ya, kemudian ini saudara juga ini menjadi Alkitab impian untuk orang hamba Tuhan di Indonesia punya ini. Ini punya di dalamnya bukan hanya Alkitab tapi juga ada informasi-informasi seputar Alkitab, ya. Ini adalah isi dari Alkitab edisi studi. Ada gambarnya, kemudian ada penjelasan-penjelasan lain gitu ya. Kemudian ada juga ini Geneva Study Bible, ini hanya untuk saudara tahu aja bahwa ada. Kemudian ada juga yang dibuat per kitab. Seperti ini untuk Matius, ya. Untuk Matius. Jadi inductive Bible study, jadi bukan hanya Alkitab, tapi di dalamnya ada pertanyaan penuntun, ada penjelasan-penjelasan gitu ya. Ini dijual per kitab. Jadi ada juga yang seluruh Alkitab, tebal sekali. Ya, ini halamannya seperti ini. Kalau saudara lihat, karena ini inductive Bible study, tujuan Alkitab ini adalah untuk diorek-orek. Memang untuk diorek-orek. Makanya dikasih margin yang cukup besar untuk saudara bisa bikin catatan. Jadi ini Alkitab didesain khusus memang untuk PA. Ya, ini juga ada Word of Life in Study Bible. Kemudian ini isinya juga seperti itu. Ada banyak tempat-tempat kosong untuk saudara bisa tulis. Kemudian ini annotated reference Bible. Ya, ini paling banyak dipakai oleh orang-orang Amerika ya. Di Indonesia nggak terlalu ini. Saudara kalau lihat ya. Nanti ada catatan-catatan di pinggirnya, ini sudah dicetak memang seperti ini. Ini bukan tulisan tangan ya. Ini memang dicetak seperti itu. Oke. Kemudian ada Alkitab handbook. Di Indonesia nggak terlalu populer ya handbook. Itu jadi Alkitab bukan hanya seperti study Bible, tapi ada banyak catatan yang lebih luas gitu ya, namanya handbook. Seperti ini.
Ada banyak catatan ayatnya. Kemudian ini dalam bahasa Ibrani asli untuk diglot. Jadi bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia dijejerkan. Kemudian ini contohnya, ini Ibrani, dan saudara harus membaca dari belakang karena ini Ibrani. Kemudian ini untuk bahasa Yunani, ini salah nih. Yunani, ya, ini contohnya. Jadi ini Yunaninya, kemudian ini bahasa Indonesianya dijejerkan persis perikopnya. Kemudian ini ada net Greek diglot. Jadi ini Alkitab NET yang tadi saya kasih tunjuk ini, yang khusus untuk melihat bahasa aslinya, ya, dijejerkan, diglot juga. Nah, kemudian ini Alkitab interlinear, ya. Ini Alkitab yang saya nggak tahu saudara pernah lihat atau tidak. Kalau belum, ini kesempatan satu-satunya saudara bisa dapatkan, bisa melihat Alkitab interlinear. Jadi ini ada teksnya bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Inggris yang di interlinearkan, gitu ya. Saya akan menjelaskan interlinear lain kali ya, karena ini waktunya sangat sempit. Kemudian ini ada, ya saudara sering tahu ini ya, dari Hasan Sutanto. Ya, cuma ini tidak terlalu fleksibel. Saudara harus ngerti bahasa Ibrani atau bahasa Yunani dulu, baru saudara bisa pakai. Kalau sudah ngerti bahasa Yunani, saudara nggak bisa pakai. Ini contohnya, ya. Oke. Ini baru Alkitab. Dan ini baru segini nih. Baru segini saja, belum yang ini. Ada pertanyaan? Saya akan serahkan selanjutnya ke saudara Odi untuk menjelaskan untuk word study. Ini ada toolsnya. Jadi kalau saudara mempelajari Alkitab atau melakukan studi Alkitab, saudara nggak bisa cuma Alkitab doang. Saudara butuh Alkitab diglot untuk menolong. Saudara butuh Alkitab yang ada catatannya. Saudara perlu Alkitab yang mungkin perlu diparalelkan dengan versi-versi yang lain, cuman bahasa Indonesia nggak ada ya. Saudara harus pakai digital dan sangat bersyukur sekali. Ini semua yang saya tunjukkan ini cetaknya ada. Yang digital sekarang sudah 2 kali lipat jauh lebih banyak daripada yang cetak, karena sudah diimprove dengan luar biasa dan bisa diproses dengan sangat mudah. Jadi ya, saudara nanti bisa lihat ya, jalan-jalan sendiri ya. Ini Alkitab paralel, Alkitab versi Borneo, kemudian Alkitab AYT. Ini Alkitab AYT ini dicetak khusus. Sebenarnya ini digital karena digital saudara nggak bisa beli cetaknya. Kami tidak sengaja saat ini belum akan mencetak Alkitab yang terbuka. Jadi masih dalam bentuk digital. Kemudian ini Net Bible, ini kitab Schelleber. Dulu di kampus ini dijual kitab Schelleber ini, cuman mungkin sudah habis ya, sudah. Kalau saudara punya hati untuk orang Muslim, sangat bagus banget pakai itu karena saudara memperbanyak vocabulary untuk orang-orang berbicara dengan orang Muslim. Ini wasiat baru, ini kabar baik, ini Alkitab Borneo, ini TSI, ini Alkitab The Message. Ini ada Alkitab anak-anak yang belum saya masukkan. Kemudian ini Alkitab anak-anak itu sebenarnya bohong ya, karena isinya ya Alkitab PB, cuman ada gambar-gambarnya, itu aja. Ya, kemudian ini ada Alkitab bahasa Dayak, kemudian ada Alkitab bahasa Kupang, ada Alkitab bahasa Batak, kemudian ada versi pemulihan, ini Alkitab paralel bahasa Indonesia nggak ada. Semua ini harus saudara, yang paralel ini saudara harus dapatkan dalam bahasa Inggris. Kemudian ada annotated, ini ada diglot. Nah ini ada, ini Alkitab TB dan Mandarin. Ini Alkitab TB dan apa ini? Oh, Mandarin juga. Ya, kemudian ada Bible Handbook, Indonesia nggak punya handbook. Kemudian ada Alkitab studi, saudara sudah tahu. Kemudian ada Alkitab Ibrani Yunani juga saudara bisa beli. Alkitab Ibrani Yunani untuk Indonesia Ibrani, Indonesia Yunani itu harganya kira-kira di Tokopedia sekitar 200-300 ribu. Kemudian ini Alkitab interlinear, sangat cantik banget yang interlinear, ruwet.
Ada dua, kemudian ada yang Hasan Sutanto saudara sudah tahu, ini Alkitab Studi Bible, kemudian ada Komparatif Studi Bible, isinya pembandingan dari 4 versi Alkitab, ya. Untuk kategori yang kedua ini, jadi kita tahu kalau Alkitab itu kan satu cerita yang terpadu gitu ya. Alkitab itu terdiri dari 66 kitab, tapi secara keseluruhan menceritakan cerita yang sama. Artinya ketika kita belajar Alkitab, kita harus mempelajari setiap bagiannya, itu tuh sebagai bagian dari satu keseluruhan yang lebih besar, gitu kan. Jadi kalau kita mempelajari satu bagian secara terisolasi, kita akan sangat rentan misinterpretasi gitu ya, salah tafsir atau salah mengerti gitu. Jadi kita perlu cara untuk tahu bagian apa terkait dengan bagian mana dan gimana kita bisa cari ayat-ayat itu dengan cepat. Nah itu jadi salah satunya adalah dengan konkordansi, yaitu dengan pencarian kata atau dengan indeks. Nah yang pertama dengan konkordansi. Saya kira mungkin teman-teman di sini sudah cukup familiar dengan kata konkordansi. Jadi ini deskripsinya adalah daftar kata dan frasa yang ditemukan dalam Alkitab dan di mana istilah tersebut muncul di seluruh Alkitab, biasanya disusun menurut abjad. Ini biasanya disusun abjad. Tapi ada juga contoh yang lain. Fungsinya untuk menemukan setiap kemunculan kata dalam Alkitab. Jadi kalau misal teman-teman mau tahu kata kasih itu muncul di mana aja gitu kan. Atau yang kedua fungsinya menemukan ayat Alkitab saat pasal dan nomor ayatnya tidak diketahui. Jadi kalau kita sudah lupa kan misalnya saya ingat kata ini tuh ayat ini ada mengandung frasa ini begitu. Mengandung misalnya bait Allah tapi lupa ayatnya di mana. Nah, kita bisa dengan cepat lihat di konkordansi cari kata bait Allah gitu ya, frasa bait Allah, dan kita bisa tahu di mana aja bait Allah muncul dalam Alkitab. Nah ini sangat membantu dalam studi Alkitab karena dengan begitu kita bisa dengan cepat mencari ayat, lalu kita juga bisa membandingkan kata ini di ayat yang beda-beda artinya seperti apa gitu. Jadi kita bisa membandingkan maknanya juga gitu ya. Nah ada beberapa jenis konkordansi. Yang pertama konkordansi dasar, itu yang konkordansi yang sesuai abjad aja gitu, diurutkan dari A sampai Z gitu. Dan ada beberapa jenisnya juga, ada yang lengkap, ada yang parsial. Nah tadi Bu Yulia juga sempat menyebutkan karena keterbatasan Alkitab cetak, kadang kalau untuk bukan Alkitab cetak, keterbatasan cetak, tidak semua kata tuh bisa dicetak karena nanti akan sangat mahal harganya karena bukunya semakin besar gitu ya. Jadi ada yang lengkap, ada yang parsial sesuai kebutuhan. Nah lalu juga ada konkordansi analitis. Nah, kalau konkordansi dasar itu cuman konkordansi dasar itu isinya cuman kata apa, alamatnya di mana. Kalau konkordansi analitis, dia kasih sedikit definisi untuk kata itu gitu. Nah, ini sangat menolong untuk kita khususnya orang awam. Kalau untuk anak-anak STT mungkin bisa belajar lebih banyak tentang bahasa asli gitu ya. Tapi kalau jemaat awam ini akan sangat menolong untuk mengerti Alkitab kata tertentu ini bahasa aslinya seperti apa gitu. Jadi menganalisis kata itu gitu ya. Nah itu. Lalu yang ketiga ada juga konkordansi topikal. Jadi bukan diurutkan menurut abjad, tapi dikategorikan sesuai dengan topik. Gitu. Misalnya terkait dengan katakanlah tentang kasih atau terkait dengan kepemimpinan misalnya kayak gitu. Nah itu jenis-jenisnya. Contohnya nanti kita akan lihat ya. Ini untuk disebutkan saja konkordansi Alkitab Perjanjian Baru yang cukup populer itu Strong's Exhaustive Concordance, itu nomor strong. Ini sangat penting untuk diketahui juga. Dan TSK itu nanti sebenarnya kalau Treasury of Scripture Knowledge itu dia bukan hanya konkordansi gitu, tapi dia juga sekaligus alat yang lain. Nah, nanti kita akan lihat gitu. Tuh. Nah, ini contohnya seperti ini, beberapa yang kita punya. Sampulnya seperti ini. Dan seperti yang bisa kita lihat cukup ribet gitu ya di dalamnya gitu. Tapi ini sangat menolong. Gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua indeks. Daftar kata atau istilah penting dalam Alkitab dan informasi tempat kata atau istilah itu ditemukan. Nah, apa bedanya dengan konkordansi? Kalau konkordansi kita dapat semua daftar kata. Semua kata dalam Alkitab. Kalau indeks itu semua kata penting. Jadi tidak semua kata dimasukkan. Dan cenderung memang itu dikurasi begitu ya, tergantung ini indeks untuk apa gitu kan. Kayak misalnya di Alkitab kita punya indeks untuk kitab-kitab dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu di daftar isi, itu kan semacam indeks juga gitu.
Nah, tapi kan tidak didaftarkan pasal berapa gitu ya, cuman ditulis saja itunya nama kitabnya. Fungsinya kurang lebih sama dengan konkordansi, menemukan setiap kemunculan kata penting dalam Alkitab, menemukan ayat Alkitab saat pasal dan nomor ayatnya tidak diketahui. Nah, itu juga salah satu contohnya ini Names Topical Bible. Ini indeks yang disusun berdasarkan topik gitu ya, walaupun namanya Bible gitu. Oke. Nah, itu jadi kita harus tahu bagaimana kita menavigasi Alkitab kita gitu ya, supaya kita tahu di mana kita harus menemukan ayat dan bagaimana ayat yang satu dengan ayat yang lain itu saling berhubungan. Nah, setelah kita membaca Alkitab sambil kita membandingkan versi, kita membandingkan bagian dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, tidak ditutup kemungkinan dan itu satu kemutlakan gitu ya. Kita akan bertemu dengan yang namanya kata sulit. Jadi ketika kita membaca itu tidak terelakkan, kita pasti akan ketemu kata sulit. Entah itu kata kuno, tadi juga Bu Yula menyebutkan Alkitab TB itu terjemahan dari tahun 1974. Ada beberapa kata yang mungkin kita sudah tidak tahu artinya apa gitu ya. Nah, itu kan kata sulit. Dan kalau itu kata yang sulit, mau kita bandingkan dengan Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru, kita bandingkan dengan versi lain, mungkin kita nggak punya jawabannya gitu. Dan kita waktu membaca Alkitab juga kita mungkin ada beberapa pertanyaan yang kita nggak bisa temukan jawabannya di Alkitab itu sendiri, misalnya tentang budaya, tentang suku waktu itu, gitu kan, atau krisis apa yang sedang terjadi dalam konteks zaman itu, misalnya kayak gitu. Nah, karena itu kita perlu studi kata, alat-alat untuk mendukung kita untuk melakukan studi kata. Yang pertama jelas kamus bahasa. Ini terkait masalah yang pertama tadi ya, kalau kita menemukan kata yang kita sendiri tidak tahu dalam bahasa kita sendiri. Nah, itu jadi kamus itu bisa ditebak kumpulan istilah atau nama yang disusun menurut abjad beserta penjelasan tentang makna dan pemakaiannya. Saya selalu noleh ke kanan ya, padahal di kiri bisa. Nah, ini fungsinya mempelajari makna kata atau istilah dalam bahasa. Gitu ya. Jadi makna kata dalam bahasa. Jadi kita belum bicara Alkitab, kita baru bicara tentang bahasanya, gitu ya. Lalu menemukan contoh penggunaan kata atau istilah. Jadi kata yang paling gampang misalnya rumah gitu, penggunaannya seperti apa aja gitu. Ada rumah orang biasa, mungkin rumah Allah, rumah Tuhan, atau rumah kuil dewa misalnya kayak gitu. Menemukan terjemahan kata atau istilah asing ini untuk kamus yang dwibahasa. Nah, ini lanjut ke jenisnya dulu. Ada beberapa jenis kamus bahasa, yaitu kamus Eka Bahasa. Itu kamus, misalnya kalau dalam kita bahasa Indonesia ya berarti kamus besar bahasa Indonesia. Nah, kalau ada kata-kata sulit dalam bahasa Indonesia yang kita tidak tahu, kita nyari pengertiannya di situ. Jangan nyari ke kamus dwibahasa. Kamus dwibahasa itu misalnya kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia gitu kan, itu cuma cari terjemahan. Kalau kita tidak tahu kata dalam bahasa kita carinya ke kamus Eka Bahasa, kamus bahasa Indonesia. Tapi kalau kita mau tahu terjemahan kata ini, nah kita carinya ke kamus dwibahasa. Nah, kamus dwibahasa itu termasuk misalnya kamus bahasa Ibrani Indonesia, atau Ibrani Inggris, atau Inggris Yunani, dan sebagainya gitu ya. Jadi dua bahasa. Bisa juga aneka bahasa. Maksudnya kalau misal tadi kita lihat ada Alkitab yang mengupayakan 4 versi dalam satu buku gitu ya. Ada juga kamus yang mencantumkan berapa bahasa sekaligus gitu, bukan cuma 2, mungkin bisa 3. Lalu ada juga kamus yang khusus, kamus istilah gitu. Nah, ini bukan kamus yang kata gitu, tapi sama kayak indeks tadi, ini kata-kata penting, istilah penting. Dan biasanya ini tergantung dari bidang apa yang ingin dituju oleh kamus itu gitu ya. Ada kamus istilah teologis misalnya, ada kamus istilah komputer, ada kamus istilah ekonomi dan macam-macam gitu. Nah, ini kamus yang istimewa gitu ya, karena jenisnya sangat banyak. Ada juga kamus thesaurus. Ini persamaan kata. Kalau misalnya kita merasa bahwa satu kata itu mungkin akan sulit didengar orang, kita pengen cari kata yang maknanya sama, tapi mungkin lebih familiar, misalnya gitu. Nah, itu kita bisa pakai kamus thesaurus atau kamus peribahasa. Kalau misalnya kita pengen tahu, kalau di Alkitab itu kan kadang ada bagian-bagian Alkitab yang puitis gitu ya. Kita pengen tahu peribahasa ini artinya apa, misalnya kayak gitu. Nah, contohnya yang tadi sudah disebutkan, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris Indonesia, ada thesaurus bahasa Indonesia juga. Nah, itu yang pertama kamus bahasa, dan yang kedua, sebelum kedua ini contohnya dulu. Ini
tadi kamus Dwibahasa yang di paling kiri, yang tengah juga, lalu yang kanan itu Thesaurus. Isinya seperti itu ya, kurang lebih ada entry-nya, jadi kata kuncinya apa, lalu ada definisi singkat, mungkin ada contoh penggunaan kata juga, gitu. Lalu yang kedua ada kamus Alkitab. Nah, ini kumpulan istilah atau nama kunci dalam Alkitab beserta penjelasan tentang maknanya. Ini lebih spesifik lagi ya, jadi bukan kamus bahasa secara umum, tapi kamus Alkitab. Jadi isinya adalah tentang nama, tentang tempat, atau benda, barangkali mungkin peristiwa atau konsep atau tema dalam Alkitab. Jadi fungsinya untuk mempelajari mana kata atau istilah kunci dalam Alkitab. Dan juga kita bisa mencari tahu konteks historis dan budaya dalam Alkitab. Jadi kamus Alkitab khususnya yang lebih lengkap biasanya disertai juga penjelasan konteksnya. Kenapa kok kata ini artinya ini? Karena dulu zaman itu budayanya seperti ini misalnya kayak gitu. Nah, itu menolong kita untuk bisa lebih dalam lagi memahami satu kata. Lalu kita juga mencari tahu tentang tokoh atau peristiwa penting dalam Alkitab. Kalau kita pengen dapat semua informasi tentang Raja Daud, kita cari ke kamus Alkitab yang khusus untuk tokoh misalnya kayak gitu. Kalau kita mau tahu semua fakta tentang Yerusalem pada masa itu, kita carinya ke kamus kayak gitu ya. Nah, itu jadi ada kamus istilah, tapi juga sama, itu lebih khusus. Ada kamus istilah yang istilah-istilah khusus gitu ya. Lalu juga ada kamus khusus yang dispesifikkan ke bidang tertentu, misalnya kamus tokoh, ada kamus peta, ada kamus koin, nanti kayaknya ada satu gitu. Nah, jadi ada banyak jenis kamus Alkitab, tapi intinya sama. Ada kata kunci yang kita perlu cari, lalu kita bisa belajar lebih banyak tentang definisi dan juga konteks sejarah atau budayanya gitu ya. Contoh-contohnya ini kamus Alkitab, ada dua kamus Alkitab yang judulnya sama, satu dari Gering, satu dari Browning. Ini juga ada di situs Alkitab Sabda kalau teman-teman lihat. Gitu. Ada kamus tokoh Alkitab tadi yang sempat saya singgung, ada kamus peta dan nama tempat. Jadi fungsinya kurang lebih seperti konkordansi tapi khusus nama tempat gitu ya. Yerusalem tuh muncul di mana aja gitu. Lalu koordinatnya di mana? Misalnya kalau kita mau lihat dalam peta zaman sekarang gitu, misalnya. Gitu. Ada juga bahasa lambang Alkitab khusus untuk pengertian lambang-lambang yang dipakai dalam Alkitab, misalnya gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Sama kayak Alkitab, kalau misal semua entry itu dicetak akan sangat mahal. Jadi ada, kita lihat di sebelah kiri itu ada kamus yang mini sekali, tapi mini gitu isinya udah 2.700 lebih kata kunci di dalamnya. Lalu ini kamus Browning dalam bentuk cetak, ada di situs Alkitab Sabda. Lalu yang sebelah kanan sendiri itu kamus yang khusus untuk tokoh, gitu ya. Nah, isinya kurang lebih gini, ada penjelasan, ada kata kunci, kadang disertai gambar ilustrasi juga. Lalu yang ketiga kamus ekspositori. Nah, ini sedikit rumit gitu, berbeda dengan kamus Alkitab. Deskripsinya, penjelasan makna Ibrani atau Yunani di balik suatu kata dan bagaimana penggunaannya dalam berbagai konteks. Jadi, bedanya dengan kamus Alkitab, kalau kamus Alkitab kita akan belajar lebih banyak tentang nama, tempat, benda, peristiwa dalam Alkitab. Nah, kalau kamus ekspositori, dia lebih ke bagaimana satu kata ini artinya apa, lalu penggunaannya seperti apa gitu ya. Jadi lebih ke sisi linguistik gitu ya, kalau boleh dibilang lebih erat ke bahasa gitu daripada ke benda-benda misalnya gitu ya. Jadi fungsinya adalah untuk mencari tahu makna dari kata Ibrani atau Yunani asli yang sudah diterjemahkan. Biasanya urutannya seperti itu. Kata kuncinya itu dalam bahasa yang kita kenal. Misalnya kalau ini bahasa Inggris gitu ya, look gitu. Di situ dikasih lihat kata look ini diterjemahkan dari bahasa Yunani apa saja. Itu kalau agak susah dilihat ya, tapi itu ada blepo, lalu nomor 2 ada anablepo dan seterusnya gitu. Jadi kamus ekspositori sangat menolong kita untuk mengerti makna bahasa asli di balik kata yang kita tahu. Gitu. Contohnya Vine's Expository Dictionary of Old and New Testament Words, itu kita punya juga, nanti kita bisa lihat. Nih contohnya seperti ini. Oke, yang keempat leksikon. Ini perbendaharaan definisi dan arti dari kata-kata yang ditemukan dalam bahasa Yunani asli Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani asli Perjanjian Lama dalam Alkitab. Biasanya kalau leksikon ini yang didaftarkan adalah kata-kata aslinya.
Nah itu, kalau tadi yang di kamus expository, kita akan lihat bahasa terjemahannya dulu, baru kita lihat bahasa aslinya, gitu kan. Kalau leksikon, kita cenderung lihat bahasa aslinya dulu, gitu. Dan itu perbendaharaan katanya, gitu ya. Dan fungsinya memahami asal-usul dan akar makna dari bahasa asli. Jadi kita benar-benar studi kata dalam bahasa aslinya. Gitu. Lalu mencari tahu konteks dan makna budaya sebagaimana dimaksudkan oleh penulis asli. Jadi karena kita tahu dari ini kita bisa belajar konteksnya, kita bisa tahu gimana sih yang dimaksudkan dengan penulis asli waktu itu, gitu ya. Supaya kita objektif gitu. Kita tidak memasukkan apa yang kita ingin dalam Alkitab itu. Kayaknya menurut saya Alkitab ini bicara kayak gini deh. Padahal misalnya menurut penulisnya enggak. Nah, itu. Leksikon akan nolong kita untuk studi kata semacam itu. Jenisnya juga sama, ada leksikon dasar yang alfabetis gitu, A sampai Z. Ada juga leksikon khusus. Misalnya di contoh yang ketiga itu leksikon based on semantic. Jadi ini juga dikategorikan, bukan berdasarkan abjad, tapi berdasarkan pengelompokan semantik gitu ya. Nah, ini mungkin nanti perlu dijelaskan lebih lanjut, tapi intinya adalah pengkategorian berdasarkan semacam keluarga katanya gitu ya. Kalau kata ini berhubungan dengan pemerintahan itu dikumpulkan dalam satu gitu. Jadi semacam seperti topikal gitu. Nah, itu. Oke, ini contohnya leksikon. Lalu yang kelima, glosarium. Ini kumpulan daftar kata atau istilah penting dalam bentuk ringkas yang disusun menurut abjad yang dilengkapi dengan definisi atau penjelasan dalam bidang tertentu. Nah, saya kira ini bentuk alat studi kata yang paling banyak diakses bukan hanya oleh mahasiswa STT tapi juga orang Kristen secara umum. Kenapa? Karena glosarium biasanya sudah built-in gitu ya. Kalau di Alkitab cetak itu di halaman paling belakang. Itu daftar istilah yang penting untuk kita ketahui. Nah, itu dalam bentuk ringkas ada di situ. Jadi mencari tahu penjelasan konsep-konsep yang relevan dengan Alkitab. Jadi benar-benar hanya konsep-konsep penting saja yang ditaruh di situ untuk menolong pembaca tuh tahu apa yang dimaksudkan di situ gitu ya. Nah, ini contohnya seperti ini yang di belakang Alkitab gitu ya. Kita akan coba lihat beberapa contoh kamus ya. Kita mulai dari konkordansi dulu. Sudah bisa ditampilkan? Oke. Nah, ini konferensi Alkitab. Kita punya beberapa, tidak perlu disebutkan namanya ya, mungkin bisa dilihat aja. Nah, ini jadi di sini kita bisa lihat ada kata apa, lalu di mana alamatnya. Nah, kurang lebih konkordansi seperti itu. Lalu kita coba lihat kamus, misalnya ini kamus bahasa Ibrani Indonesia. Ya, tentu isinya adalah bahasa Ibrani, lalu gimana terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya kita punya kamus besar bahasa Indonesia, cuman sepertinya tidak ke bawah gitu ya. Kita juga punya kamus bahasa Jawa buat orang Jawa atau yang tertarik belajar bahasa Jawa. Oke, itu untuk kamus bahasa. Lalu ini kamus Alkitab. Nah, ini yang saya bilang tadi kamus yang mini, tapi ada 2.700 entry di situ. Nah, ini kalau kamus Alkitab ada penjelasan tentang ada artikel gitu ya, artikel untuk menjelaskan lebih lengkap tentang kata-kata kunci yang didaftarkan di situ. Nah, kita punya beberapa kamus gitu ya, DP-nya. Ini kamus dari Hub, ini juga salah satu yang cukup populer. Nah, ini kamus dalam bahasa Indonesia. Oke. Lalu ini tadi juga yang kamus expository. Ini yang tadi Vine's Complete Expository Dictionary. Jadi kalau di sini yang dijelaskan adalah kata-katanya. Jadi yang didaftarkan di sini bukan nama tempat, nama orang ataupun, tapi kata gitu ya. Oke. Ada lagi? Ya, mungkin itu dulu. Nanti teman-teman bisa mampir ke sini untuk lihat lebih lengkap. Sebenarnya ada alat-alat yang lain juga yang kita bisa pakai, misalnya kayak alat studi kata untuk bahasa asli begitu. Benar-benar alat untuk studi bahasa Ibrani atau bahasa Yunani gitu kan. Tapi itu mungkin tidak saya cantumkan di sini, tapi teman-teman akan bisa terbantu juga kalau bisa langsung mengerti bahasa aslinya gitu ya. Kalau sebagian besar yang saya sebutkan tadi kan alat bantu yang
bisa diakses oleh orang awam juga gitu, khususnya yang versi dasar-dasar gitu. Tapi untuk yang lebih lengkapnya ya ada juga gitu. Oke. Ya, mungkin itu saja. Ibu Evi akan melanjutkan dengan kategori yang kita akan melihat ya, setelah tadi kita ada belajar dari Alkitab secara keseluruhan, lalu Alkitab itu kalau tadi Odi memaparkan Alkitab dari segi kata-katanya, sekarang kita akan lihat ya dari segi ayatnya, bagaimana kita belajar dari segi ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab. Saudara semua, ketika kita sedang mempelajari Alkitab, seringkali menemukan kesulitan tidak dalam memahami setiap ayat atau dalam satu pasal dalam Alkitab. Ya, gitu ya. Itu yang kadang membuat banyak orang tuh saya males baca Alkitab. Kenapa? Karena saya tidak bisa memahami setiap ayatnya atau bahkan pasal-pasal di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu kita juga harus belajar ya, harus punya effort juga untuk mempelajari setiap ayatnya. Kenapa kita mengalami kesulitan untuk kita bisa mempelajari setiap ayatnya? Ya, karena memang ada perbedaan ya. Alkitab itu dituliskan ini ya, Alkitab itu ditulis jauh sebelum kita hidup saat ini. Baik dari bahasa yang digunakan penulis, budayanya saat itu ya, sejarah dan sebagainya itu berbeda, sehingga memang kita harus berusaha supaya kita bisa memahami setiap ayat yang ditulis itu dengan menggali dan bersyukur ya Tuhan memberikan orang-orang yang begitu luar biasa sebelum kita lahir sudah dipersiapkan untuk merenungkan, untuk belajar, menggali gitu ya, supaya saat ini ketika kita mempelajari firman Tuhan, kata-kata atau ayat-ayat yang ada dalam firman Tuhan kita dapat memahaminya dengan baik. Di sini tersedia semua bahan-bahan alat-alat untuk kita bisa belajar setiap ayat, bahkan satu pasal di dalam Alkitab, dan kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik ya, supaya kita tidak menafsirkan sembarangan. Nah, alat-alat untuk kita mempelajari ayat itu biasa disebut dengan catatan ayat, ada juga yang menyebutnya dengan commentary, ya. Yang paling sering, yang paling kita kenal itu disebut dengan tafsiran, gitu ya. Jadi tafsiran ada ayat per ayat, lalu juga ada tafsiran untuk satu pasal atau per range ya, cakupan tidak ayat per ayat gitu. Nah, kita akan lihat ya untuk studi Alkitab ayat per ayat. Di sini ada namanya sistem referensi silang. Dan sistem referensi silang ini adalah alat studi yang digunakan untuk mengarahkan pembaca ke konten yang terkait untuk mengontekskan apa yang kita baca saat itu ya. Dengan referensi silang kita bisa dapat melihat keseluruhan Alkitab dari satu ayat. Yang misalnya di dalam satu ayat kita bisa melihat ayat-ayat ini juga ada di dalam ayat-ayat mana di dalam Alkitab, dan ini akan sangat menolong kita melihat konteks dari satu ayat itu. Karena kalau kita hanya melihat satu ayat, kita akan sangat merasa kesulitan. Tetapi ketika kita sudah melihat ayat yang lain juga, yang sama, yang terkait dengan ayat tersebut, kita akan sangat tertolong. Ya, fungsinya adalah menghubungkan satu ayat Alkitab ke ayat yang lain, lalu juga bisa memberikan penjelasan mengenai peristiwa yang berkaitan, kutipan ayat, ya bahkan bagian-bagian lain di dalam Alkitab yang serupa dengan ayat tersebut. Betapa kayanya ya, satu ayat kita bisa melihat satu ayat itu ada di dalam Alkitab. Dan biasanya bisa kita gunakan itu adalah kalau suka lihat Alkitab digital ya, atau studi Alkitab digital, kita akan lihat ada tulisan TSK. Nah, ini di buku cetaknya, The Treasury of Scripture Knowledge. Oke. Nah, ini adalah referensi atau alat ya untuk saya waktu mempersiapkan ini, banyak sekali referensi yang mengatakan ketika kita mempelajari ayat per ayat, melakukan belajar dengan sistem referensi silang, ini dapat menjadi alat yang pertama yang kita pakai ketika kita mempelajari kitab suci. Alat yang kelihatannya cuma mempelajari ayat per ayat, cari ini ayatnya di mana, tetapi ketika kita dengan setia hanya mencari hubungan dari ayat ini, di ayat mana di dalam Alkitab, itu sudah bisa membuka pemikiran kita, melihat makna dari satu ayat gitu ya. Nah, ini contohnya, ini ya, The Treasury of Scripture Knowledge. Ini dapat menjadi alat yang pertama ya. Ini bukunya, ini tadi ininya, sampulnya, lalu ini di dalamnya. Ini kalau dilihat ya, saudara semua ya, ini kejadian 1, dia akan memperlihatkan kejadian 1, di dalam kejadian 1 itu ada ayat apa aja. Ini ya,
Di dalam Kejadian 1 ada ayat apa saja? Ini semua ini ayat, nggak terlalu jelas ya. Misalnya Kejadian 1 ya tentang penciptaan, ini semua daftar ayat sehubungan dengan Kejadian 1 ayat 1. Wow, ya ini baru satu ayat. Ya, nanti kita lihat isinya biar lebih jelas, ada bukunya di sini. Lalu yang kedua ada Thompson Chain Reference. Ini juga ayat per ayat. Ini salah satu sistem untuk belajar ayat yang saya juga cukup suka. Karena apa? Ketika kita mempelajari, misalnya ini ada Yohanes 3 ayat 16 di bawah sini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, itu kan ayat hafalan ya semuanya ya. Nah ini di bagian bawah ini dijelaskan. Ini ada nomor-nomor di bawahnya. Jadi setiap kata, misalnya kata kasih, di sini ada nomor ini dari bahasa aslinya dan artinya apa. Lalu juga di sini ada disebutkan misalnya kata kasih atau kata ini yaitu ada di dalam ayat mana ya sehubungan dengan Yohanes 3 ayat 16 ini. Jadi di kecil di bawah ini Yohanes 3 ayat 16. Jadi sangat menolong kita untuk melihat ya kaitannya Yohanes 3 ayat 16 ini dengan ayat-ayat lain di dalam Alkitab. Dan ini bukunya juga tebal ya. Sudah tua bukunya tetapi sangat menolong ya. Lalu ketika kita mempelajari ayat per ayat, yang paling sering, yang paling gampang kita lakukan adalah dengan melihat ayat paralel. Punya buku Alkitab seperti ini kan ya? Ada kan ya? Biasa nggak lihat ada ayat-ayat kecil di bawah perikop atau di bawah setelah pasal selesai. Nah itu namanya ayat paralel ya. Ayat paralel itu untuk menunjukkan ya bagaimana kadang-kadang di dalam setiap ayat nih ya, kadang-kadang di dalam setiap ayat itu ada ayat paralelnya. Ini versi atau yang memilih untuk di bawah setiap perikop ada ininya ya, ada ayat paralelnya. Nah, kalau misalnya kita melihat juga tulisan yang menjorok seperti ini juga menunjukkan ini kutipan. Ya, jadi ayat ini adalah kutipan dari ayat yang lain yang ada di dalam Alkitab. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa belajar juga dari Alkitab ini sendiri, bisa menjadi catatan ayat bagi kita untuk ayat per ayat. Lalu ini adalah harmoni Injil. Harmoni Injil itu disebut juga dengan keselarasan Injil. Bagaimana kita bisa melihat ini satu upaya untuk melakukan kompilasi ya terhadap peristiwa-peristiwa di dalam Injil tentang kehidupan Yesus. Jadi misalnya kita bisa melihat kisah tentang penyaliban Tuhan Yesus. Itu di dalam Injil-Injil sinoptik itu yang berbicara tentang kematian Yesus itu ada di mana saja setiap ayat. Jadi kita bisa melihatnya. Itu disusun berdasarkan tabel-tabel. Nah ini contohnya ya, tabelnya seperti ini. Nah ini kalau versi cetaknya yang nanti akan saya perlihatkan, ada yang bahasa Inggris, ada juga yang bahasa Indonesia, ada Harmony of the Gospel dan sinopsis ketiga Injil. Nah ini ya, ini tabelnya. Ini misalnya kurang kelihatan ya. Ini di Matius ada, di Markus ada ya, di Lukas ada, tapi ternyata ya ini di Markus ya, di Lukas ya. Jadi ini tiga Injil ya, menceritakan tentang kehidupan Yesus. Kalau yang ini yang bahasa Indonesia ya, sinopsis ketiga Injil, ini juga asik banget kemarin waktu baca-baca buka-buka gitu ya. Wow, ternyata dengan mempelajari tentang keselarasan tentang peristiwa kehidupan Yesus dalam sinopsis ketiga Injil ini itu sangat menolong untuk melihat ya kronologisnya, rangkaiannya gitu ya tentang mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus mungkin atau perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Lalu berikutnya ini adalah catatan atau tafsiran. Ini ya. Nah, ini sorry. Ya. Ya, ini masih tafsiran per ayat untuk tafsirannya sebentar. Nggak bisa balik ya. Oke. Ya, ini untuk tafsiran ya, buku-buku tafsiran per ayat. Kita sangat sering juga menggunakan buku-buku tafsiran seperti ini untuk melakukan penggalian ayat. Ada buku commentary on the Holy Bible gitu ya. Ini ya kalau kita lihat setiap ayat yang ada di dalam Alkitab dipaparkan secara panjang lebar gitu ya. Setiap ayat dalam Alkitab ini ada dua buku yang saya juga bawa ke sini dan ini begitu kaya ya. Ini menolong kita untuk melihat misalnya menjelaskan tentang satu ayat. Lalu nanti di setiap kata yang ada di dalam ayat itu akan dijelaskan maknanya. Ini maknanya apa? Lalu ayatnya juga ada di mana? Itu ya dijelaskan. Ini dari Matthew Paul ya. Lalu ini Bible Knowledge Commentary. Ini lebih ke eksposisi juga. Ya, sama dia juga menjelaskan setiap ayat yang di dalam Alkitab
Ya, bagaimana penulisnya berbicara tentang ini tuh tujuannya apa, tentang ayat itu. Ya, lalu ketika satu ayat disebutkan misalnya tentang dosa, misalnya ya, tentang dosa, ini maksudnya merujuk kepada peristiwa apa di dalam ayat mana, itu juga ada disebutkan di dalam Bible Knowledge Commentary ini, ya. Lalu ada Alkitab Pemulihan, tadi Ibu Yulia juga sudah memberikan contoh Alkitab Pemulihan. Nah, di dalam Alkitab Pemulihan itu ada catatan kaki. Catatan kaki itu biasanya menjelaskan ayat yang mungkin sulit dipahami di atasnya, gitu ya. Misalnya tentang kata Paskah, ya. Itu maksudnya kata Paskah di situ apa? Itu biasanya nanti dijelaskan dalam satu rangkaian ayat tersebut, gitu ya. Jadi ada catatan kaki untuk setiap ayat. Ini kalau di dalam Alkitab Pemulihan memang cukup lengkap, ya. Itu tadi ayat per ayat. Itu contoh, sedikit sekali contoh yang bisa saya berikan untuk ayat per ayat. Lalu ini adalah untuk range, untuk judul satu pasal gitu ya. Jadi tidak kita pelajari ayat per ayat. Yang dapat kita lakukan pertama kali yang paling mudah adalah dengan melihat judul-judul perikopnya. Judul-judul perikop akan menolong kita membagi pasal-pasal dalam Alkitab menjadi bagian yang lebih kecil, menjadi satu pokok pikiran utama. Gitu ya. Nah, Alkitab bahasa asli itu tidak ada judul-judul perikopnya. Oleh karena itu, ya, lembaga-lembaga penerjemahan biasanya membagi setiap pasal ke dalam beberapa bagian kecil untuk menentukan pokok pikirannya. Dan itu biasanya sudah sangat menolong, ya, sudah sangat menolong. Cara sederhana, ya, yang pertama kali untuk kita bisa mempelajari atau mengetahui makna. Semua suka kan biasanya lihat perikop gitu, dan biasanya bisa lebih memahami ketika kita bisa lihat perikopnya. Bayangkan kalau Alkitab kita sekarang nggak ada perikopnya, bingung nggak? Bingung ya, ada perikopnya aja kita masih suka bertanya-tanya, tetapi judul-judul perikop akan sangat menolong, ya. Ini yang cetak, tapi ada juga yang digital sebenarnya, ya. Paling lengkap itu di dalam situs Sabda Web itu juga ada judul perikop dari terjemahan baru, lalu dari Alkitab Firman Allah yang hidup, bahasa Indonesia sehari-hari. Di sana tuh judul perikopnya sangat lengkap. Kalau nanti bisa masuk ke dalam Sabda Web, gitu ya. Nah, lalu juga ada ringkasan pasal, ya. Jadi setiap pasal di dalam Alkitab ya diteliti, lalu dilakukan ringkasan pasalnya. Setiap pasal yang misalnya ini Kejadian 1 ayat 1, di sini contohnya. Ini Kejadian 1 ayat 1. Tuhan Allah menciptakan langit, bumi, ya, tanaman. Lalu Kejadian 2 ayat 2. Ini bukan perikop ya, ini ringkasan pasal. Jadi disusun berdasarkan ringkasan pasalnya. Dan ini akan sangat menolong untuk melihat pokok pikiran dalam satu pasal, gitu ya. Beda dengan perikop, ya. Lalu berikutnya kita bisa melihat analisis untuk satu pasal. Ini bisa kita temukan di dalam Alkipedia. Ada di dalam aplikasi Alkipedia atau di situs Alkitab Sabda. Kita bisa lihat dengan penjelasan singkatnya, isi pasalnya, garis besar pasalnya, judul perikop yang ada di dalam pasal tersebut, tokoh-tokohnya, nama tempat yang ada di dalam pasal. Jadi sudah sangat menolong ya ketika kita melakukan analisis pasal di dalam Alkipedia dan di situs Alkitab. Nah, lalu juga ada buku-buku komentari atau buku-buku tafsiran ya untuk sering kita pakai ya. Nah, sebenarnya jenis-jenis buku tafsiran itu ada beberapa. Yang pertama, ada devosional. Ini adalah tafsiran yang disusun yang berfokus kepada penerapan Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, tidak membahas ayat per ayatnya. Nah, di sini ada contohnya, pemahaman Alkitab setiap hari. Siapa yang di perpustakaan ada nggak ini? Buku ini? Ada ya. Buku ini sangat sederhana ya, tetapi cukup dalam penggaliannya. Dan ini bisa menolong kita yang baru belajar untuk menggali pasal gitu ya, untuk memahami lengkap ya ini ya. Jadi kalau nanti saya kasih lihat di sini ada beberapa tumpuknya cukup lengkap gitu ya. Jadi di sini ada daftar isinya kita lihat, lalu ini di sini kita lihat misalnya satu range ya, bukan ayat per ayat, lalu ada ayat Alkitabnya, lalu di sini dijelaskan tentang satu bagian ini gitu ya. Lalu ada juga tafsiran Alkitab masa kini. Ini ya. Ini biasanya ini masuk dalam jenis tafsiran homiletical
atau tafsiran yang dapat dipakai pengkhotbah untuk mempersiapkan khotbah. Karena biasanya dilengkapi dengan ilustrasi, ada ilustrasinya, ada kutipan-kutipannya, juga mungkin ada cerita-cerita untuk memperjelas ya. Nah ini contohnya ada tafsiran Alkitab masa kini, sudah biasa pakai ya. Lalu ada tafsiran Matthew Henry, ini kutipan-kutipannya terutama dari Latin itu banyak sekali dan bagus. Ilustrasi-ilustrasinya juga cukup banyak ya. Misalnya seperti kuda yang terbang gitu ya. Seperti itulah saya pernah membaca ilustrasi yang diberikan oleh Matthew Henry. Sangat-sangat menolong juga. Lalu di sini juga ada yang bersifat untuk mempersiapkan khotbah yang biasa juga kita pakai, itu adalah Wycliffe Bible Commentaries. Ini ada yang secara rinci per ayat, tetapi nggak semua per ayat karena ada juga yang per range ya. Oke. Kalau ini adalah exegetical tafsiran yang bersifat exegetical atau topikal. Tujuannya adalah untuk lebih akademis, untuk mengungkapkan makna sebenarnya dari penulis. Biasanya akan ada juga membahas dari sisi bahasa aslinya, lalu juga dari budayanya, bahkan mungkin ada membahas sedikit perbedaan-perbedaan pandangan dari peneliti yang satu dan peneliti lainnya. Di sini ada dua yang saya bawa contohnya ya. Linguistic Key to the Greek New Testament, lalu juga kunci bahasa Yunani, Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Semua di dalam itu setiap kata ada bahasa aslinya dan artinya, maknanya dari ayat atau range ayat di dalam satu pasal. Ya ini isinya. Jadi ini kalau dilihat setiap ayat ini ada bahasa aslinya, lalu ada artinya. Bahkan diberikan informasi ada di ayat mana pula, cukup lengkap. Lalu ada tafsiran juga berupa renungan. Ada satu yang kami rekomendasikan yaitu santapan harian. Karena santapan harian memang menyusun ya. Mereka menyusun untuk renungannya berdasarkan kitab. Ya, kalau kita lihat di situs Alkitab Sabda, ini sudah dijadikan bagian juga dalam tafsiran ya, fitur tafsiran. Ya, kita lihat ini tentang Mazmur 23. Ini range-nya Mazmur 23 ayat 1 sampai 6 ya, dibahas walaupun berbentuk renungan harian, tetapi sangat menolong juga untuk kita bisa menggali firman Tuhan setiap hari dengan cara yang sangat sederhana. Nah, kalau kita mau lihat buku-bukunya, ini di sini juga banyak. Ya. Jadi tadi saya mau kasih lihat yang referensi silang. Ini ya, ini yang Treasury of Scripture Knowledge, ini bukunya sudah cukup lama, jadi harus hati-hati bukanya. Ya, sudah. Nah, ini kalau dilihat misalnya, ya, Kejadian pasal 4 di sini. Ada, ini dia ada di, aduh lupa pakai kacamata. Ya, ini di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 7 situ ya. Di sini dikatakan dia juga ada di ya, ada di ulangan atau di ya ini ada di bilangan ini ya, bilangan 31 ayat 17. Jadi semuanya diberikan, ini semua ayat-ayat aja. Ayat-ayat semua menunjukkan misalnya Kejadian pasal 4 ayat 5 tuh ada di mana di dalam Alkitab ya, ada di Imamat, ada di bilangan begitu ya. Ini lengkap sampai dengan Perjanjian Baru. Lalu ini yang Thompson Chain Reference Bible. Ya. Jadi dia misalnya ini di Hosea 8 ya, di Hosea 8 ayat 1. Di sini diberikan ada nomor strongnya ya, diberikan juga ini ditulis sekitar tahun 760 sebelum Masehi. Lalu di sini kalau di 8 ayat 3 ya diinformasikan di sini juga disebut ada di 2 Raja-Raja 15 ayat 13 gitu ya. Jadi lengkap sekali untuk jadi kaitannya rantai mengaitkan Alkitab. Lalu ini yang Harmony of the Gospel ya. Jadi di sini kita lihat ya. Ini tentang Yesus pelayanan pertama ya. Kita mau ini apa namanya? Pelayanan pertama dia. Di sini di Matius ada, di Lukas 2 ayat 51 sampai 52, di sini ada di Matius 3 ayat 1 sampai 3, Markus 1 2 sampai 4, lalu di Lukas 3 ayat 16 juga disebut lagi gitu ya. Jadi kita bisa lihat tabel-tabel yang disusun, ini yang bahasa Indonesianya. Nah, ini bahasa Indonesia.
Misalnya ini orang lumpuh disembuhkan di Matius 9 ayat 18, itu ada di Markus 21 ayat 12 ya, lalu juga ada di Lukas 5 17 sampai 26 di situ. Oke, lalu di sini ini tadi juga yang per ayat. Ini ya, ini yang bahasa Inggris dari Matthew Paul, Commentary on the Holy Bible per ayat. Ini Wycliffe, nggak nyampe ya. Ya, ini jadi setiap ini juga ada setiap ayatnya ya, tapi ini diberi nomor. Jadi kata-katanya jikalau engkau adalah Mesias artinya apa? Gitu. Lalu ini yang Alkitab pemahaman setiap hari. Ya, ini yang sudah biasa teman-teman lihat juga ya. Ini yang Matthew Henry, ini yang saya bilang ini bukunya banyak sekali. Ini masih sedikit yang kita punya. Ya, jadi misalnya ini tentang penyembah-sembah yang benar, disebutkan artinya apa gitu ya, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen saat ini harus meminta Allah dalam roh dan kebenaran juga disebutkan. Makanya ini juga cocok sekali untuk khotbah. Dan masih banyak lagi di sini ada sebelah sana ya, nggak nyampe kali ya, nyampe nggak? Ini ada tafsiran Alkitab masa kini. Ini yang tadi berdasarkan kata bahasa aslinya, kunci bahasa Yunani Perjanjian Baru. Ini ada setiap ada dalam bahasa aslinya ini ya. Ini dari Matius 5 ayat 24, ini ada bahasa aslinya. Tuh, lalu ada artinya apa di sini? Tuh ya. Ini misalnya tentang kamar dalam itu artinya apa? Ini ada bahasa aslinya nih. Bacanya ya, ini tentang auris juga, ini ada tensisnya juga disebutkan, jadi menolong kita untuk melihat arti setiap katanya. Dan masih banyak lagi ini yang bersifat homiletik juga. Ya, ulasan dari 2 Korintus itu sih. Jadi kita harus gunakan semua alat-alat tafsiran ini dengan bertanggung jawab, karena ini juga disusun oleh mereka, tapi bersyukur kita tidak perlu lagi melakukan dari awal karena sudah dibantu dengan berbagai alat. Ini semua ya, Inggris dan Indonesia juga sudah ada di dalam versi digitalnya. Jadi silakan bisa masuk ke dalam situs Alkitab Sabda maupun aplikasi-aplikasinya. Terima kasih, Roma. Dan yang bagian terakhir ini adalah kitab. Kitab. Mungkin teman-teman di sini udah belajar pengantar kitab atau pembimbing kitab gitu ya. Mungkin beberapa atau tingkat 4 udah pasti belajar. Nah, kali ini kita akan belajar tools ini atau kategori ini untuk melihat dunia kita Alkitab itu seperti apa. Ketika kita mau belajar Alkitab, kita harus mengetahui ada latar belakang yang mendasari kitab ini ditulis. Itu konteksnya per kitab. Nah, cepat aja. Yang pertama adalah garis besar. Ini membicarakan tentang pokok-pokok utama dari kitab-kitab yang ada baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Mungkin bukunya ini juga udah teman-teman tahu ya. Jadi fungsinya untuk mencari tahu garis besar dari setiap kitab. Dan kitab-kitab ada 66 kitab. Misalnya ketika kita membaca buku Mazmur, itu kan panjang sekali pasalnya gitu. Nah, kita memerlukan sumber-sumber biblika yang sudah merangkainya di dalam garis besar. Contoh ya, kayak kitab Roma ya. Kitab Roma ada berapa pasal? Berapa? 16. Nah, itu kalau kita lihat garis besar kitab Roma itu udah disusun. Bagian pertama itu membahas tentang urgensi Paulus untuk membahas tentang manusia yang berdosa gitu ya. Sampai dijelaskan Paulus ke pasal 11. Dan pasal 12 sampai 16 akhirnya dijelaskan tentang praktek hidup orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Nah, dengan garis besarnya ini kita bisa mengetahuinya. Nah, ada contoh buku yang saya sampaikan di sini, ada Introduksi Perjanjian Baru. Ini teman-teman bukunya juga sudah ada di sini dan juga Introduksi Perjanjian Lama. Next, cepat aja. Yang kedua itu pengantar kitab. Pengantar kitab berisikan latar belakang kitab-kitab dalam Alkitab, khususnya sehubungan dengan penulisannya, yaitu garis besar, tujuan, tahun, penulisnya, penerimanya, dan lain-lain. Dengan belajar pengantar kitab-kitab, kita bisa mengetahui overview dari kitab yang sedang kita pelajari. Misalnya kita belajar tentang penulis Alkitab ya, fungsinya menjelaskan tentang penulis Alkitab. Kitab Hagai gitu misalnya. Hagai ditulis oleh siapa? Hagai ditulis oleh siapa? Kitab Hagai. Hagai. Jadi dengan belajar pengantarnya kita bisa mengetahui penulisnya, kita bisa mengetahui tujuan penulisannya. Tujuan penulisan Hagai itu apa sih? Oh, berarti sedang menjelaskan tentang Israel yang sudah pulang dari
pembuangan gitu ya. Tuhan suruh untuk membangun bait Allah, ternyata mereka nggak kerjakan, mereka malah sibuk membangun rumah mereka sendiri. Akhirnya Tuhan minta melalui Hagai supaya rumah Allah dibangun lagi. Nah, dengan tujuan yang sudah dipaparkan itu, kita bisa mengetahui kitab yang sedang kita pelajari. Dan yang ketiga adalah menemukan garis besar, tema-tema, kunci, ciri-ciri kitab, dan lain-lain ya. Ciri-ciri Hagai itu seperti apa? Oh, banyak kata-kata penting dijelaskan di sana, kata Hagai, rumah Tuhan diulang-ulang, terus kamu mementingkan rumahmu sendiri diulang-ulang. Nah, di dalam pengantar ini kita bisa menemukannya. Dan yang keempat, pembaca dan gaya penulisan. Kita bisa mengetahui ya, pembaca Hagai di pembaca pertama saat itu berarti orang-orang Israel yang sudah pulang dari pembuangan. Dan gaya penulisannya seperti apa gitu. Nah, selanjutnya, ya ini buku-bukunya. Teman-teman sudah pernah lihat buku-buku ini? Pengantar Perjanjian Baru? Iya, ini tingkat-tingkat awal biasanya kan belajar ini. Nah, jenisnya juga dibagi, ada dalam Perjanjian Lama, ada dalam Perjanjian Baru. Contoh-contohnya ini masih beberapa. Di sini tuh lebih banyak lagi gitu, nggak bisa saya screenshot semua foto-fotonya. Ada pengantar Perjanjian Lama lengkap, pengantar Perjanjian Baru lengkap, kitab-kitab sejarah juga, karena kan kalau buku Perjanjian Lama dibagi 39 itu kan dibagi jadi beberapa jenis kan. Yang pertama Pentatok, yang kedua sejarah, terus kitab Nabi kecil, Nabi besar, di tengah-tengahnya puisi gitu ya. Nah, ini buku-bukunya sudah tersedia semua. Jadi ini bisa menolong kita untuk melihat overview buku atau kitab yang sedang kita pelajari. Survei, bedanya apa? Kalau kita belajar tentang pengantar Perjanjian Lama, kita bisa melihat overview dari kitab, penulisnya, pembacanya, atau tujuannya. Tetapi kalau kita belajar tentang survei, kita bisa menyelidiki, kita bisa mendapatkan pendekatan tentang sastra sejarah dan teologi yang berkaitan dengan masing-masing kitab secara keseluruhan, gitu ya. Gaya sastra yang dipakai itu seperti apa di dalam kitab ini? Latar belakang dari Injil Matius itu kenapa dikanonkan sebagai yang pertama di dalam Alkitab? Kenapa nggak Markus dulu? Kenapa nggak Lukas dulu? Kenapa harus Matius? Ketika kita belajar survei, kita tahu Matius dulu karena ternyata dari Maleaki ada masa di mana bangsa Israel menunggu tentang Mesias yang sudah dinubuatkan. Dengan belajar survei kita bisa menguraikan tiap-tiap kitab menurut kanon Alkitab, ya sesuai dengan kanonnya ya pastinya yang sudah dikanonkan. Dan yang kedua, memusatkan pada tujuan dan pesan pada tiap kitab. Karena kembali kepada Alkitab, apa pesan yang sedang dijelaskan. Dan yang terakhir, menunjukkan bagaimana struktur sastra tiap kitab sesuai dengan maksud penulisnya. Sesuai dengan siapa penulis Alkitab tersebut. Nah, ini buku-buku yang bisa teman-teman lihat juga. Ada survei Perjanjian Lama, ada intisari Alkitab, ada juga survei Perjanjian Lama dengan penulis atau teolog yang berbeda, ada menggali intisari Alkitab Perjanjian Baru. Di Perpus juga pasti punya. Ini buku-buku untuk perkitab ini cukup familiar mungkin di kalangan STT. Karena saya berasal dari STT dan pernah ngalamin seperti teman-teman. Oke, nah ini juga beberapa buku tentang ringkasan dari 66 kitab. Bahkan pertanyaan-pertanyaan juga dijelaskan dan langsung ada jawabannya tentang Bible from A to Z ini. Oke, yang keempat, latar belakang Alkitab. Loh Kak, tadi kan kita sudah lihat pengantar itu juga ada latar belakangnya. Kenapa di sini ada latar belakang lagi? Ternyata teman-teman, dengan belajar latar belakang Alkitab, kita bisa mengetahui tiap kitab di dalam Alkitab, baik tradisinya, budayanya, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Jadi ini akan lebih detail lagi penjelasannya dengan sumber-sumber ini. Contohnya ada buku latar belakang Perjanjian Baru. Ini beberapa volume ya, nanti teman-teman jadi latar belakang Alkitab ini menjelaskan tentang budayanya saat itu gimana, pendidikan yang ditempuh oleh orang-orang Israel gimana, mereka harus umur sekian harus sekolah Taurat ke Bait Allah. Itu semua dijelaskan mempelajari tentang latar belakang Alkitab. Bible Handbook. Oke, cepat sekali ya waktunya, nggak terasa. Ya, Bible Handbook ini merupakan sumber bahan yang menawarkan pandangan ringkas tentang penulis teologi dan sebagainya. Dan biasanya ini beberapa
sumber yang kita ketahui ini berilustrasi dan menarik secara visual. Karena buku-bukunya ini berwarna, teman-teman. Buku-bukunya ini berwarna, terus terpampang jelas juga, dan menarik untuk dibaca. Saya juga pernah menemukan buku ini dan disertai juga dengan ilustrasi-ilustrasi yang berguna meningkatkan kerinduan kita untuk membaca Alkitab. Nah, itu untuk konteks per kitab. Alat-alat atau tools yang bisa kita pakai di dalam mempelajari Alkitab secara klasik, berarti buku-buku fisik, tetapi juga sudah tersedia secara digital. Kenapa? Tinggal masuk ke situs Alkitab Sabda, di kotak pencarian sebelah kanan nanti biasanya akan ada pengantar, gaya penulisan, terus tujuan penulisan, sudah tersedia ketika kita mengklik satu ayat di sana. Nanti waktu selanjutnya akan belajar ya tentang situs Alkitab Sabda. Nah, bagian lain yang bisa kita temukan, ini di luar dari tools ini semua, ada atlas Alkitab, ada ensiklopedia, dan lain-lain. Atlas, udah tahu semua. Kalau punya buku cetak, di belakang itu biasanya ada atlas gitu ya, ada peta Alkitab. Nah, ini merupakan koleksi peta dunia yang menunjukkan gambaran tempat-tempat dalam Alkitab di zaman Alkitab. Kalau di digital itu terbagi di beberapa kategori ya, ada atlas geografis, ada atlas yang membahas juga satelit itu. Kalau satelit itu biasanya kita bisa terhubung dengan Google ketika kita klik. Nanti kalau teman-teman punya aplikasi Sabda, terhubung dengan Google dan bisa melihat tempat masa sekarang ini gitu ya. Mungkin kalau di Alkitab kita lihat di Alkitab digital, klik kata Filipi, ketika kita klik tempat itu di zaman yang lalu, atlasnya mungkin kotanya bagus sekali Filipi gitu. Tapi di zaman sekarang, kota Filipi udah apa? Hancur. Nah, jadi ini bisa membuat kita bisa mengakses untuk keadaan atau tempat masa sekarang ini. Nah, ini contoh yang saya temukan di situs Alkitab Sabda. Ini juga, ada satu lagi tadi ya, peta khusus ini itu siklus perjalanan Rasul Paulus ketika melakukan perjalanan misinya pertama, kedua, ketiga. Jadi kita lihat dari pertama dia ada di mana? Paulus pertama kali ada di mana perjalanan misinya? Ada di Antioquia. Terus setelah itu lanjut ke wilayah Eropa ya, mulai ke Filipi, dan terakhir nanti berakhir di Roma, karena di Roma dia akhirnya mati. Nah, dari belajar peta ini kita bisa melihat seperti inilah perjalanan dari tokoh-tokoh atau penulis-penulis kitab ketika mereka melayani. Ensiklopedia. Sudah punya? Biasanya dosen harus bilang ini punya gitu. Di sini gitu nggak? Enggak ya? Oh, dulu kalau kami harus punya. Digital, lengkap ya. Iya, ensiklopedia Alkitab ini adalah daftar istilah atau sumber bahan yang memuat tentang uraian tentang berbagai hal dalam Alkitab, dan ini sesuai urutan abjad dari A, B sampai Z. Dan ini juga dibagi ya, kalau ensiklopedia masa kini itu dibagi ya dari A sampai L, dari M sampai Z. Nah, ini juga contoh-contohnya. Ternyata teman-teman banyak sekali sumber-sumber tentang ensiklopedia ini yang secara fisik juga bisa kita temukan. Padahal saya di zaman STT, cuma ini yang saya tahu sama yang satunya ya, yang nanti kita lihat bentuk-bentuknya. Ternyata banyak sekali daftar istilah yang bisa kita gunakan untuk melihat istilah-istilah yang mungkin sulit ketika kita cari. Mungkin kata Hades gitu ya. Jadi kita bisa masuk ke daftar H, melihat kata Hades, terus ada pengertian yang dijelaskan. Berarti Hades itu dunia orang mati. Terus nanti ada rujukan ayatnya yang biasanya disediakan juga di dalam ensiklopedia. Oke, selanjutnya ini jenis ensiklopedia yang lain, ada Fakta Alkitab, ada ensiklopedia Perjanjian Baru. Ini lebih ringkas lagi ya. Dan ini lebih singkat lagi ya, karena agak kecil bukunya. Ensiklopedia Alkitab Praktis ini sesuai judulnya, lebih praktis dan bisa digunakan juga. Nah, yang terakhir, belum yang terakhir sih, dua lagi. Teologi PL dan PB, semua punya? Iya. Buku ini biasanya wajib dipegang oleh mahasiswa STT kalau ngerjain PR. Iya kan? Ini teologi biblika yang membahas mengenai tema atau isu-isu teologis sesuai dengan tema-tema. Kalau kita belajar tentang Yesus, misalnya di sinoptik ya, Yesus diperkenalkan sebagai Mesias, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Di sini sudah disajikan semua untuk
isu-isu atau kata-kata yang secara teologis, dan kita bisa mendapatkan di dalam sumber ini. Makanya kita perlu alat pendukung lain yang umum tadi, yaitu teologi PL, PB. Belum lagi kita bisa lihat ya yang sistematika, teologi sistematika itu lebih sistematis lagi dibandingkan teologi yang biblika, PL atau PB. Sejarah dan budaya, ini bahan-bahan lain juga yang bisa dipakai, sumber bahan untuk melihat arsip dan sejarah dan budaya dalam Alkitab. Dan ini lebih detail lagi dibanding latar belakang sejarah yang tadi yang saya jelaskan di depan. Nah, yang berikutnya arkeologi. Teman-teman, kita perlu belajar tentang ini gitu ya. Karena apa? Ternyata dengan bukti-bukti yang sudah ditemukan para arkeolog, membuktikan bahwa Alkitab itu valid. Alkitab itu benar 100%. Dengan belajar arkeologi, kita bisa menemukan sumber bahan tentang kebudayaan di zaman Alkitab dari kajian-kajian yang ditemukan. Ada banyak arkeolog yang ketika mereka mencari gitu tentang bukti-bukti keberadaan Yesus atau bukti-bukti di Perjanjian Lama, mereka jadi skeptis, nggak percaya, berpikir bahwa Alkitab itu mitos gitu. Tetapi setelah mereka mencari lebih dalam lagi, ya benar, ditemukan bukti-bukti tersebut. Misalnya kayak tembikar yang ada di Bait Allah, atau relief Mesir ketika menang melawan bangsa lain gitu, itu ditemukan semua. Dan itu membuktikan bahan-bahan yang sedang kita pelajari untuk mendukung dalam studi Alkitab kita benar, karena ada bahan-bahan arkeologi. Bahan-bahan PA, ini yang lain, ini bisa menjadi penunjang ya ketika kita melakukan studi Alkitab ya. Bahan-bahan PA biasa ada recurrent, ini banyak sekali bahan-bahan studi yang sudah disediakan dan sangat bisa dipakai teman-teman sebagai pendamping ketika belajar Alkitab, karena disusun juga dari sudut pandang Alkitab dan lain-lain. Ini koin from Bible, ini ada replika dari koin-koin di zaman Alkitab. Teman-teman nanti bisa pelajari lagi. Ya, ini beberapa buku yang saya tampilkan. Oke, thank you banyak.